Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman pencinta kitab suci. Terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini di acara bekal Paroki Kelapa Gading, KKS Kelapa Gading. Bersama Romo Gusti, kita akan belajar, kita akan sharing, kita akan menambah pengetahuan kita. Apa yang akan diajarkan oleh Romo sekiranya bisa membuat kita semakin mencintai kitab suci, menambah pengetahuan kita lebih luas tentang iman kita di malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, saya uh, pengen memperkenalkan sedikit ya Romo, biar Bapak Ibu juga kenal siapa pembicara kita, siapa narasumber kita di malam hari ini. Nama lengkap Romo yaitu Romo Agustinus Laurentius. Wah, susah juga nih, Mo. Mame, Ya, OFM, ya. Nah, Romo lahir di Ruten. Wah, Romo orang Ruten. Nah, Romo di tahun 2007 ditasbihkan menjadi seorang imam. Dari tahun 2007 sampai 2012, Romo pernah menjadi misionaris di Myanmar. Di tahun 2012 sampai 2013, Romo juga menjadi pastor rekan di paroki Pagal Keuskupan Ruten. Berkarya terus, Romo juga akhirnya di tahun 2014 sampai 2018, Romo menjalankan kembali studi masternya di bidang pedagogi di Universitas Kepausan Salesiana Roma. Benar ya Romo ya? benar, benar, Lanjutkan ya. lagi pendidikannya, mengambil master di tahun 2018. Nah, setelah lulus, Romo 2018 sampai sekarang ini, Romo menjadi pendamping Frater-Frater OFM di Biara Santo Fransiskus Kramat, Jakarta. Wah, Romo di Paroki Kramat ternyata Romo. Ya, Dekatlah Kelapa Gading Keramat. dekat Romo. Makasih banyak Romo ya bisa malam hari ini bergabung bersama kami, berbagi ilmu, pengetahuan bersama kami sehingga wawasan kami juga makin luas mengenal tentang apa iman itu dan apa itu ajaran Katolik. Makasih banyak Romo. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu sedikit gambaran biografi dari Romo. Nah, sebelum acara mulai, mari kita buka doa bersama-sama di malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, puji syukur dan terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami semua dari pagi hingga malam hari ini. Ya Bapa, di malam hari ini kami kembali hadir bersama Romo Gusti, hadir di Zoom online ini, sehingga kami semuanya dapat mengenal Engkau, mencintai Engkau, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang selalu siap melayani-Mu dan demi nama kemuliaan-Mu. Ya Bapa, berkatilah peralatan, berkatilah semua koneksi internet yang bersama kami dan juga Romo, tentulah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan Romo dapat menjadi satu peneguhan buat kami, pengetahuan buat kami, sehingga kami semakin memahami Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Romo, aku lempar tongkat estafetnya ke Romo. Silahkan Baik, Romo. baik. Terima kasih, Bu Lydia. Saya share PowerPoint ya. Suara saya bisa dengar kan? Oke, Sebaiknya baik. Romo. Baik, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Romo, Selamat belum slideshow. selamat bertemu untuk kita semua. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk memberikan materi pada malam hari ini. Nah, kita berada dalam masa Advent
Dan karena itu saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan masa Advent. Karena itu judulnya menyiapkan hati bagi kedatangan Tuhan. Ya. Nanti kita akan lihat bersama apa yang akan saya sampaikan. Lalu setelah itu saya kira ada dialog ya. Nah, kita tahu Advent berasal dari kata Latin Adventus ya, saya kira kita semua tahu. Yang artinya kedatangan. Nah, kedatangan siapa? Nah, dalam konteks kita sebagai orang Kristen, tentu saja kedatangan Tuhan ya. Dari Advent itu berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan dari sudut waktu, maka kedatangan Tuhan itu bisa kita bagi dalam 3 dimensi waktu. Ada masa lampau, ada masa kini, ada masa depan. Nah, kedatangan Tuhan masa lampau. Apa artinya ini? Kedatangan Tuhan masa lampau itu terkait dengan kedatangan Dia 2000 tahun yang lalu di Israel. Dia lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Lalu kemudian dia lahir di Bethlehem. Lalu kemudian dia bertumbuh besar di Nazaret, di daerah Galilea. Lalu kemudian dia mengajar, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetap di Israel. Lalu kemudian dia eh, ditangkap, diadili, dihukum mati di Yerusalem, dan kemudian mati disalib di Golgota. Nah, itu Yesus yang datang pada masa lampau, atau yang disebut juga dengan Yesus historis, ya. Jadi Yesus yang pada masa lampau 2000 tahun yang silam sudah datang, ya. Tetapi dia sendiri mengatakan bahwa dia akan datang lagi, ya. Dia akan datang lagi. Maka kita berbicara tentang masa depan, atau dalam istilah teologi disebut eskatologi. Jadi Yesus akan datang lagi di masa yang akan datang. Kapan itu tidak ada yang tahu ya. Hanya dia sendiri yang tahu. Makanya dia dalam nasihat-nasihatnya sering mengatakan siap sedia, waspada. Ya. Jadi Tuhan akan datang lagi. Akan datang lagi dan akan membawa kita ke, dia katakan, masuk dalam langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi Tuhan akan datang di masa depan. Masa yang akan datang. Tetapi antara masa yang lampau 2000 tahun yang silam itu dan masa depan yang kita tidak tahu kapan itu, ada yang disebut dengan masa kini. Ini yang menghubungkan masa lampau dengan masa depan. Masa kini artinya Yesus datang kini dan di sini dalam hidup kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, dalam pengalaman-pengalaman kita yang konkret. Dia hadir, dia datang. Itu yang disebut dengan kedatangan Yesus yang spiritual, ya. Jadi kita mempunyai Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, datang sekarang, masa kini, dalam pengalaman kita sehari-hari, dan akan datang di masa depan. Dia akan datang dan membawa kita ke dalam langit dan bumi yang baru. Jadi kita bisa mengatakan Tuhan yang sudah datang itu sekarang sedang datang dan akan terus datang. Ya. Jadi itu Tuhan yang selalu datang mengunjungi kita. Nah, kalau Tuhan itu selalu setia datang mengunjungi kita, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Tuhan itu, Tuhan yang datang itu. Bagaimana caranya supaya kita sungguh bisa mengalami Dia yang hadir di tengah kehidupan kita. Jadi Yesus datang
Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami dia? Bagaimana kita bisa melihat dia? Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran dia? Nah, saya kira ibu bapak saudara-saudari sekalian sangat familiar dengan kisah Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis dia tampil ya, dia tampil di depan orang-orang Israel dan kemudian mewartakan bahwa Tuhan atau Mesias itu akan datang ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yohanes memberitakan bahwa Tuhan akan datang. Nah, ketika dia memberitakan bahwa Tuhan akan datang, orang-orang bertanya kepada dia, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Itu pertanyaan orang banyak kepada Yohanes Pembaptis setelah dia mengumumkan bahwa Tuhan akan datang. Lalu orang banyak bertanya, apa yang harus kami perbuat? Nah, saya kira pertanyaan ini juga adalah pertanyaan kita. Dan seharusnya memang menjadi pertanyaan kita. Tuhan datang. Pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat untuk menyambut Tuhan itu? Apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa melihat Tuhan itu? Apa yang harus kita buat supaya kita sungguh mengalami Tuhan itu, merasakan kehadirannya? Apa yang harus kita perbuat? Saya teringat akan sebuah eh, buku cerita klasik yang berjudul The Little Prince. Dan dalam buku cerita itu ada petikan kata-kata yang menarik ya. Dan saya catat di sini. Petikan kata-katanya begini. And now here is my secret. A very simple secret. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Sekarang inilah rahasia. Sebuah rahasia yang sangat sederhana. Hanya, ini penekanannya ya, sengaja saya beri garis miring. Hanya dengan hati seseorang dapat melihat dengan benar. Apa yang esensial, apa yang pokok, apa yang utama, itu tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah hati. Hati memiliki peran kunci agar kita bisa melihat apa yang esensial, apa yang utama, apa yang pokok di dalam hidup kita. Karena hati itu bisa mengintuisi apa yang mungkin tidak bisa dilihat oleh mata, tapi hati bisa mengintuisi, hati bisa merasakan. Jadi hati memiliki peran kunci. Nah, kata-kata ini, kata-kata dalam buku cerita ini, saya kira bisa diterapkan dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita baca Matius bab 5, di sana kita temukan sabda bahagia. Berbahagialah orang miskin karena ini. Jadi semuanya didahului dengan kata bahagia. Berbahagialah, berbahagialah. Nah, ketika kita sampai pada Matius bab 5 ayat 8, dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi, untuk bisa melihat Allah, untuk bisa merasakan bahwa dia hadir, untuk bisa mengalami, maka orang perlu mengusahakan hati yang suci. Hati yang suci, hati yang murni adalah kunci agar kita sungguh-sungguh bisa mengalami kehadiran Tuhan itu. Jadi, Tuhan hanya bisa ditemukan dan dialami oleh orang-orang yang tahu menata dan membaharui hati secara terus-menerus. Hanya orang yang bisa membina hati atau membiarkan hatinya dibina oleh Tuhan, dia yang akan mengalami kehadiran Tuhan itu. Karena itu pembinaan hati, pengolahan hati, penataan hati menjadi tuntutan dasar agar kita bisa mengalami Tuhan itu. Nah, peran penting hati ini, khususnya dalam relasi kita dengan Tuhan, agar kita bisa mengalami Tuhan, itu menjadi lebih jelas lagi kalau kita baca
perjalanan dua murid ke Emmaus. Kita tahu ceritanya ya. Setelah Yesus disalibkan dan kemudian wafat dan dimakamkan, para murid mengalami kesedihan yang luar biasa, putus asa, dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu, dua dari murid Yesus ini berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus dalam situasi yang sedih, dalam situasi yang putus asa. Karena Yesus, guru mereka, sudah disalibkan dan kemudian mati. Ya. Nah, kalau kita baca perjalanan dua murid yang ke Emmaus ini, ketika mereka sedang berjalan, Yesus datang mendekat, menyapa mereka, dan berjalan bersama dengan mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Lukas mengatakan begini. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Padahal mereka berjalan bersama ini ya. Mereka berjalan bersama. Yesus ada di sana. Yesus ada bersama dengan mereka. Tetapi Lukas mengatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Jadi mereka tidak mengenal Yesus. Nah, apa yang menyebabkan mereka tidak mengenal Yesus ini? Apa? Nah, itu jawabannya kemudian kita bisa mengetahui dari kata-kata Yesus sendiri juga. Yesus setelah dialog yang panjang dengan mereka dalam perjalanan, kemudian Yesus sendiri mengatakan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Lagi-lagi hati. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Betapa kerasnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Sekali lagi yang digarisbawahi di sini adalah hati. Peran penting hati. Agar bisa mengalami Tuhan, agar bisa mengenali Tuhan, merasakan kehadirannya, hati memiliki peran yang sangat kunci. Jadi, akar dari kebutaan mereka, akar dari kebutaan dua murid tadi adalah hati mereka yang bodoh dan lambat. Ketika hati menjadi bodoh dan lamban, segala sesuatu tidak dapat dilihat. Segala sesuatunya tampak berkabut. Ya, di situ. Nah, kita berbicara tentang peran pentingnya hati. Bahwa hati yang murni atau penataan hati itu adalah syarat agar kita bisa mengalami Tuhan, agar kita bisa merasakan kehadirannya, agar kita bisa melihat Dia, ya. Kita berbicara tentang peran penting hati. Tetapi pertanyaannya, apa itu hati? Apa itu hati, ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dibantu oleh Paus Fransiskus. Baru-baru ini, Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah ensiklik yang disebut Dilexit Nos, ya. Paus Fransiskus pada tanggal 24 Oktober mengeluarkan ensiklik ini yang disebut dengan Dilexit Nos, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Ya. Jadi ensiklik ini masih baru, ya, masih baru. Dan di sana kita bisa melihat Paus Fransiskus menjelaskan tentang hati. Apa itu hati? Nah, di sini saya mengangkat beberapa eh, penjelasan dari Paus Fransiskus tentang apa itu hati. Paus Fransiskus mengatakan hati itu adalah pusat dari seluruh diri manusia, inti dari diri manusia. Manusia yang sesungguhnya, hati itu adalah manusia yang sesungguhnya dalam totalitasnya sebagai kesatuan jiwa dan raga. Ya. Jadi hati itu adalah sesuatu yang mendefinisikan manusia. Sehingga kalau orang mengatakan misalnya, ah kamu itu tidak punya hati. Itu berarti ada unsur dari kemanusiaan kita yang hilang di sana. Ya.
yang hilang di sana. Kamu tidak punya hati. Itu berarti ada hal yang menciri khaskan kita sebagai manusia itu hilang dari dalam diri kita. Hati, masih menurut Paus Fransiskus, hati itu berbicara tentang keaslian, berbicara tentang kejujuran. Karena itu kita juga sering mengatakan, berbicaralah dari hati. Artinya, berbicaralah secara terbuka, berbicaralah secara jujur, berbicaralah secara tulus, ya. Berbicara dari hatimu, berbicara apa adanya, berbicara terus terang. Jadi hati tidak membenarkan superficialitas. Hati tidak membenarkan kepura-puraan. Hati itu tidak sinkron dengan orang yang suka bermain topeng. Tidak. Hati tidak membenarkan kepura-puraan. Hati eh, tidak mengutamakan hal-hal yang di permukaan saja. Tidak. Hati membawa seseorang telanjang di hadapan Tuhan. Apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, apa adanya dia di hadapan Tuhan. Dia tidak berpura-pura. Dia tidak perlu mendekorasi dirinya di hadapan Tuhan. Apa adanya. Hati berbicara tentang kebenaran. Nah, dalam relasi dengan Tuhan, hati adalah ruang pertemuan. Tempat pertemuan manusia dengan yang ilahi. Karena itu hati itu sakral, ya. Hati itu sakral. Hati itu tempat yang suci. Karena dia adalah pertemuan, ruang pertemuan antara Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan kita. Karena itu hati itu sakral. Hati itu bait suci, ya, bait suci. Kalau kita berbicara tentang bait suci itu bukan sesuatu, bukan bangunan fisik terutama, bukan. Tapi bait suci itu terutama adalah hati kita, ya. Karena di sana Tuhan datang, di sana Tuhan tinggal untuk bertemu dengan kita, ya. Jadi hati itu sakral, hati itu suci, pada dasarnya suci. Paus Fransiskus mengutip seorang filsuf Heidegger yang mengatakan, agar bisa terbuka kepada yang ilahi, kita perlu membangun sebuah guest house. Kita perlu membangun sebuah guest house. Kita perlu membangun sebuah rumah penginapan, ya. Jadi hati kita itu perlu menjadi guest house untuk Tuhan. Guest house itu kan selalu terbuka, ya. Bahkan menawarkan, ya. Menawarkan kepada pengunjungnya, ya, supaya masuk, tinggal di situ. Nah, begitu juga hati kita diharapkan selalu terbuka, selalu available untuk Tuhan yang mau datang ke dalam hati kita, mau datang ke dalam eh, rumah hati kita ini. Jadi hati adalah ruangan istimewa yang diciptakan untuk menerima dan berjumpa dengan tamu agung, yaitu Tuhan sendiri. Nah, karena hati adalah ruangan istimewa untuk bertemu dengan Tuhan, maka kita perlu mengusahakan hati yang murni, ya, hati yang suci. Orang yang hatinya murni hidup di hadirat Tuhan. Memelihara di dalam hati apa yang layak untuk hubungan dengan Tuhan. Hati yang murni adalah hasil dari sebuah proses yang menyiratkan pembebasan dan pelepasan dari kelekatan-kelekatan yang mengganggu relasi dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, kadang-kadang atau seringkali dalam hidup ini sebagai manusia, kita mempunyai kelekatan-kelekatan. Dan seringkali kelekatan-kelekatan ini mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Menghambat pertumbuhan iman kita, ya. Membuat kita tidak mampu melihat atau merasakan, mengenal kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu perlu ada proses pembebasan, pelepasan hati kita dari kelekatan-kelekatan yang mengganggu ini. Dari perbudakan-perbudakan hal-hal duniawi yang mengaburkan mata hati kita untuk melihat Tuhan yang datang. Nah, dalam konteks ini saya kira kita juga perlu membaca misalnya Ulangan, ya, kitab Ulangan bab 10 ayat 16 atau Ulangan bab 30 ayat 6 atau kitab Keluaran bab 44 ayat 9 atau Yeremia bab 4 ayat 4. Di sana di dalam ayat-ayat ini
kita bisa menemukan kata-kata ini. Penyunatan hati. Jadi penyunatan itu dalam konsep atau tradisi Ibrani, penyunatan itu bukan hanya soal penyunatan fisik, tetapi juga penyunatan hati. Artinya pemurnian hati, pelepasan hati dari segala hal yang mengganggu atau yang menghalangi kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi penyunatan hati. Nah, mereka yang murni hatinya, ya, mereka yang menyunat hatinya, telah mengalami sebuah penyederhanaan batin dengan belajar untuk meninggalkan kuasa-kuasa kejahatan di dalam diri sendiri. Ya. Jadi sekali lagi yang ditekankan di sini adalah usaha untuk memurnikan hati kita, agar hati kita menjadi lebih layak untuk ditempati oleh Tuhan. Nah, masih berkaitan dengan kemurnian hati, Yesus kalau kita baca di dalam Injil, Yesus amat menekankan yang namanya kemurnian hati. Bagi Yesus, kemurnian hati itu lebih penting daripada kemurnian ritual, kemurnian yang terikat pada praktek-praktek lahiriah. Ya. Kalau kita baca di dalam Injil, seringkali kita menemukan ada konflik, ya, ada pertentangan antara Yesus dan orang-orang Farisi dan atau pemuka-pemuka agama Yahudi. Dan salah satu hal, ya, salah satu isu yang membuat atau memunculkan pertentangan itu adalah soal kenajisan. Para pemuka Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, sering mengkritik Yesus. Karena apa? Karena bergaul dengan orang-orang yang dikategorikan najis. Misalnya, dia bergaul dengan orang berdosa, makan minum bersama dengan mereka. Dia bergaul dengan orang asing, bahkan menyembuhkan orang asing. Ya. Lalu kemudian ya, dia bergaul misalnya juga dengan para pemungut cukai. Ya. Ini orang-orang yang dikategorikan sebagai kelompok-kelompok najis, ya, kelompok-kelompok berdosa. Dan menurut adat istiadat Yahudi tidak boleh bergaul dengan mereka, karena bergaul dengan mereka berarti ya kita juga akan terkontaminasi. Kita juga akan menjadi najis. Ya. Nah, atau misalnya ketika para pemuka Yahudi melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan yang najis atau makan dengan tangan-tangan yang tidak dibasuh. Orang-orang Yahudi mengkritik Yesus. Kenapa murid-muridmu makan dengan tangan yang najis, tangan yang belum dibasuh? Nah, apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus ini kita bisa temukan dalam Markus bab 7 ayat 15. Di sana Yesus mengatakan begini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Lagi-lagi hati, ya, hati. Dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujah, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Karena itu, bagi Yesus yang perlu diusahakan lebih dari hal-hal yang lain adalah memurnikan hati. Ya. Karena apa? Ingat lagi apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus tadi. Hati itu adalah inti terdalam dari kita. Ya. Hati itu adalah pusat segala sesuatu. Karena itu penting untuk memurnikan hati. Supaya kalau hati kita murni, kita bisa melihat Tuhan, mengalami Tuhan, dan merasakan keselamatan yang Dia bawa di dalam hidup kita. Jadi hati
yang murni ditekankan dalam ajaran Yesus. Nah, mengingat hati memiliki peran yang sangat penting, yang sangat sentral bagi hidup manusia, maka ada urgensi, ada desakan untuk membina hati. Kita perlu membina hati kita. Nah, pembinaan hati ya dimaksudkan agar kita, saya mengutip kata-kata Paulus dalam Filipi bab 2 ayat 5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Jadi kalau kita membiarkan hati kita dibina oleh Yesus, dibentuk oleh Yesus, maka lama-kelamaan kita bisa menaruh pikiran, sepikiran dengan Yesus, seperasaan dengan Yesus. Ya. Pembinaan hati bertujuan akan Kristus sungguh tertanam dalam hati kita, sehingga kita bisa berpikir, menilai, dan bernalar seperti Kristus. Ya. Pembinaan hati memampukan kita untuk berpartisipasi dalam kehidupan Kristus. Ya. Kita bisa berpikir atau melihat realitas dengan kacamata Kristus, bukan kacamata manusiawi kita, tetapi kacamata Kristus, dan merasakan dengan perasaan Kristus. Nah, untuk membantu kita melihat lebih jauh apa artinya membina hati ini, saya mengangkat satu perikop dari Lukas bab 15 ayat 8 sampai 10 yang berbicara tentang dirham yang hilang. Dari Lukas bab 15 ya. Kalau kita lihat Lukas 15, di sana ada 3 perumpamaan yang semuanya berbicara tentang yang hilang. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, lalu kemudian ada anak yang hilang. Semuanya tentang yang hilang. Bisa kita temukan dalam Lukas bab 15 ini. Nah, sekarang saya mengangkat tentang dirham yang hilang. Nah, Lukas mengatakan begini. Yesus ya dalam Lukas mengatakan begini. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Ada 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, apa relasi atau relevansi dari perikop ini dengan tema kita ini, yaitu membina hati? Apa artinya? Perempuan yang dilukiskan dalam perumpamaan tadi, saya kira mewakili kita dan situasi yang seringkali kita alami. Perempuan itu kehilangan sebuah dirham. Dan bersama dengan dirham, ia juga kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan sesuatu yang berharga di dalam dirinya sendiri. Angka 10, ada 10 dirham ya, adalah simbol dari totalitas. Dengan totalitasnya, perempuan itu kehilangan titik sentral hidupnya. Dia kehilangan pusat hidupnya yang sesungguhnya. Karena itu dia berusaha untuk mencari, menemukannya kembali. Kita juga sering mengalami hal yang sama. Karena pelbagai kekhawatiran dan masalah yang menimpa kita, seringkali kita kehilangan hati kita. Kita mungkin melakukan banyak hal, tetapi acap kali kita kehilangan sesuatu yang menyatukan macam-macam hal dalam hidup kita. Kita melakukan macam-macam hal, sibuk sana, sibuk sini. Tetapi seringkali kita tidak masuk di dalam hati kita, atau kita tidak berada di dalam hati kita, dan karena itu seringkali kita kehilangan diri kita, kehilangan identitas kita. Kita tidak selalu berada di hati atau inti terdalam hidup kita, tempat di mana Kristus berada. Gangguan-gangguan dalam hidup membuat kita kehilangan diri kita yang sesungguhnya. Nah, dalam masa Advent ini, Tuhan mengundang kita untuk mencari wajahnya di dalam hati kita, di dalam diri kita.
Hati adalah bagian yang paling intim dari diri manusia, ruang interior di mana seseorang menjadi dirinya sendiri. Karena itu, seperti yang dilakukan perempuan dalam perumpamaan, kita pertama-tama harus menyalakan sebuah pelita. Kita harus menengok sampai ke dasar jiwa, sampai ke dalam hati. Perlu menyiapkan waktu untuk menengok sampai ke dalam hati. Kita harus menjaga agar cahaya hati nurani kita tetap menyala di dalam kegelapan jiwa kita. Seringkali penyimpangan terjadi karena hati nurani kita, mata hati nurani kita itu tidak bersinar dengan baik. Ya. Hati nurani kita kurang bekerja dengan baik. Cahaya atau hati nurani kita kurang menunjukkan cahaya. Kita harus membersihkan rumah. Kita harus membersihkan rumah. Membersihkan rumah berarti membersihkan hati kita. Rumah kita, hati kita mungkin sedikit berdebu. Mungkin ada kotoran-kotoran. Atau mungkin dipenuhi oleh tumpukan-tumpukan perbendaharaan. Dipenuhi oleh tumpukan urusan-urusan yang membuat kita sulit untuk menemukan dirham yang berharga. Untuk menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Seringkali hati kita penuh oleh tumpukan-tumpukan urusan duniawi ini. Sehingga tidak ada ruang untuk Tuhan. Paus Fransiskus mengatakan, di zaman kontemporer ini, kita seringkali terbenam dalam masyarakat konsumerisme. Kita dikuasai oleh kesibukan dan dibanjiri oleh teknologi. Kita kurang memiliki kesabaran untuk masuk dalam kehidupan interior, masuk ke dalam ruang batin kita, masuk ke dalam hati kita. Dalam situasi seperti ini ada resiko. Resikonya adalah kita kehilangan pusat dari diri kita sendiri, kehilangan hati kita. Dan ketika kita kehilangan hati, lama-lama kita kehilangan identitas kita, khususnya identitas kita sebagai orang Kristen. Kita kemudian melebur dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Kita ikut arus, kehilangan identitas, kehilangan jati diri kita. Nah, dalam masa Advent ini, kita dipanggil untuk kembali ke hati, ke rumah yang menjadi pusat diri kita. Kita diajak untuk membersihkan rumah kita sehingga Tuhan dapat memasukinya dan tinggal di setiap ruangan yang ada. Wahyu, kalau kita baca Wahyu bab 3 ayat 20, di sana kita menemukan kalimat ini. Ini kata-kata dari Tuhan ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saya kira kata-kata ini dialamat kepada kita. Lihat, aku sedang berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk pintu hati. Aku sedang berada persis di muka pintu hati. Dalam diri kita Tuhan mengetuk. Dari dalam diri kita Tuhan mengetuk. Tetapi bukan untuk masuk, karena berkat pembaptisan dan hidup iman, Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Jadi Tuhan sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Nah, Tuhan mengetuk agar bisa keluar dari sudut kecil di mana kita mengurung Dia. Jadi kalau hati kita itu adalah sebuah rumah, mungkin kita mengurung Dia di salah satu sudut di sana. Kita tidak membiarkan Dia sungguh-sungguh bekerja secara leluasa di dalam rumah hati kita itu. Kita mengurung Dia di sana. Nah, Tuhan mengetuk dari dalam ruangan itu, ya, Tuhan mengetuk dari dalam ruangan itu. Tolong bukakan pintu untuk saya. Biarkan saya hadir di dalam rumahmu. Biarkanlah saya hidup dan kemudian bisa bekerja secara leluasa di dalam hati. Di dalam hati. Jadi mungkin kita seringkali mengurung Dia ya, di dalam satu sudut hati kita. Nah, Tuhan ingin agar kita memberikan Dia kunci untuk membuka semua ruangan hati kita. Sebuah master key. Di rumah-rumah biasanya ada master key.
sebuah kunci yang bisa membuka seluruh ruangan di dalam rumah-rumah itu. Nah, berikanlah master key itu kepada Tuhan ini. Ya, berikanlah kepada dia sehingga dia bisa masuk dan membagikan kepada kita segala aspek dari hidup kita, mulai dari hal-hal yang biasa dan sederhana sampai pada hal yang besar dan rumit. Dan mari kita memberi kunci kepada Tuhan ini supaya dia bisa sungguh-sungguh masuk dan bergerak secara luasa di dalam hati kita, membina hati kita, ya, membersihkan hati kita. Nah, kita sudah sampai di sini, kita sudah berbicara bahwa Tuhan itu datang mengunjungi kita. Tetapi syaratnya supaya kita bisa sungguh-sungguh mengalami Tuhan itu, merasakan bahwa dia eh, hadir, dia datang, maka kita perlu membuka hati kita. Kita perlu memurnikan hati kita. Karena hanya dengan hati yang suci, hati yang murni, kita sungguh-sungguh bisa melihat Tuhan, berjumpa dengan Dia, merasakan kehadirannya, dan merasakan kabar keselamatan, kabar sukacita yang Dia bawa. Nah, sekarang kita mengandaikan Tuhan itu sudah hadir. Tuhan itu sudah datang. Dia sudah menetap di dalam hati kita. Nah, apa buah ya? Apa buah, apa hasil dari eh, situasi di mana Tuhan itu datang, masuk dan tinggal di dalam diri kita? Apa hasilnya? Apa hasilnya kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia masuk, tinggal di dalam hati kita? Apa hasilnya? Ya. Apa buahnya? Nah, untuk menjelaskan tentang ini, saya kira salah satu kisah yang sangat menarik, salah satu kisah yang sangat menarik, sangat inspiratif adalah Sakeus. Nanti bisa dibaca. Sakeus Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Tapi saya kira kita semua sudah tahu kisahnya ya. Sejak kita anak-anak, kalau kita menjadi Kristen sejak kita anak-anak, saya kira kita sudah tahu kisahnya ini ya. Kisah tentang Sakeus. Kisahnya berbicara tentang Yesus yang pergi ke sebuah kota yang namanya Yeriko. Dan orang banyak, seperti biasa ya, orang banyak berkerumun untuk mendengarkan dia. Dan di sana ada seorang pemungut cukai yang namanya Sakeus. Nah, dia sudah mendengar tentang Yesus dan ia ingin melihat Yesus. Tetapi ada kendala fisik, badannya pendek. Tetapi dia tidak kehilangan akal. Apa yang dia lakukan? Dia memanjat sebuah pohon untuk melihat Yesus. Untuk melihat Yesus, untuk merasakan kehadiran Yesus. Nah, Yesus kemudian berjalan dan berhenti tepat di bawah pohon yang di mana ada Sakeus ya. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada Sakeus, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus menawarkan dirinya untuk menumpang di rumah Sakeus ya, di rumah Sakeus. Lalu Sakeus dia membuka pintu rumahnya, membiarkan Yesus menumpang di rumahnya. Apa yang terjadi? Ini yang menarik. Ya, apa yang terjadi? Terjadi transformasi. Setelah Yesus tinggal menumpang di rumah Sakeus, Sakeus pada saat itu juga mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini buah dari keterbukaan kita kepada Tuhan, keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Sakeus membuka pintu rumahnya, ya, membuka pintu rumahnya kepada Tuhan. Tuhan tinggal di sana dan terjadi transformasi ini. Jadi, gambaran seperti itu juga yang terjadi ketika kita membiarkan Yesus tinggal di dalam hati kita. Kalau kita membiarkan dia tinggal di dalam hati kita, maka ada transformasi diri.
dari cinta diri yang berlebihan menuju kasih. Sakeus sudah hidup dalam cinta diri yang berlebihan. Tapi ketika Yesus datang, ada transformasi, ada perubahan. Dia yang tadinya terlalu berpikir tentang kepentingan dirinya sendiri, kemudian berubah, mau berpikir tentang orang lain, ya. Mau membagi kasih kepada orang lain. Ini transformasi. Ini buah dari keterbukaan hati kepada Tuhan. Paus Fransiskus mengatakan, masyarakat sekarang ini didominasi oleh cinta diri. Dalam bentuk apa? Narsisme, egoisme. Hal ini menjadi hal ini membuat orang menjadi tidak punya hati. Seringkali yang membuat orang tidak punya hati ya ini, cinta diri yang berlebihan. Orang terkungkung dalam tembok yang dibuatnya sendiri. Tidak lagi mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Ya. Jadi menurut Paus Fransiskus, banyak orang di zaman ini hidup dalam semangat cinta diri yang berlebihan. Dan karena itu tidak punya hati untuk orang lain. Mau hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita membiarkan Tuhan masuk, tinggal dan berkarya, dan menginjili diri kita, ya, menginjili diri kita, maka kita bisa keluar dari perbudakan cinta diri ini. Hati kita akan pelan-pelan menyerupai hati kudus Tuhan. Ya, hati kudus Tuhan. Paus Fransiskus mengatakan hati Yesus adalah tanda dan simbol alami dari kasih yang terbatas. Jadi semakin kita menyembah Kristus, semakin kita juga dikuasai oleh kasih-Nya. Karena Kristus adalah penjelmaan kasih Allah. Kalau kita baca surat pertama Santo Yohanes, di sana kita bisa menemukan definisi dari Yohanes tentang Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah kasih. Yohanes mengatakan secara jelas di sana, Allah adalah kasih. Yesus Tuhan adalah penjelmaan kasih itu. Karena itu kalau kita membiarkan Tuhan itu masuk di dalam hati kita, maka keutamaan Tuhan ini, yaitu keutamaan kasih ini juga menguasai diri kita. Kita keluar dari cinta diri yang berlebihan dan hidup dalam kasih. Nah, hari ini, kalau ada yang mengikuti Ekaristi hari ini, saya kira eh, kita mendengar ini, ya. Injil hari ini dalam perayaan Ekaristi kita mendengar bacaan dari Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Di dalam Injil ini kita bisa menemukan hati Yesus yang Maha Kudus. Ya, hati Yesus yang Maha Kudus. Dikatakan, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Lalu setelah itu Yesus sendiri mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Baik, ini ciri khas hati Yesus. Hati kudus Yesus. Hati yang dikuasai oleh belas kasih, cinta kasih. Karena itu, semakin hati kita dikuasai oleh Yesus, semakin hati kita juga tergerak oleh kasih. Ya. Akhirnya kita bisa mengutip kata-kata dari Paus Fransiskus ini. Dalam Fratelli Tutti dia katakan, kita diciptakan untuk kasih. Tingkat spiritual hidup manusia ditentukan oleh kasih yang pada akhirnya menjadi kriteria untuk keputusan definitif tentang bernilai atau tidaknya hidup manusia. Kita, orang beriman, semuanya harus menyadari ini. Yang terpenting adalah kasih yang tidak boleh dipertaruhkan. Bahaya terbesar adalah tidak mengasihi. Ini bahaya terbesar dalam hidup manusia, yaitu tidak mengasihi. Dia kemudian mengutip kata-kata dari Santo Paulus dalam 1 Korintus. Dia katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan sanang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai hati yang dikuasai oleh kasih,
aku sama sekali tidak berguna. Baik, demikian saja dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Lydia. Terima kasih Romo untuk pencerahannya di malam hari ini. Sangat menarik ya Romo, bahan materi Romo hari ini karena memang di bulan Desember ini, di masa Advent yang memasuki Advent kedua ini, di mana kita menyiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari pembelajaran Romo hari ini, mungkin ada yang pertanyaan atau Bapak Ibu pengen sharing, mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan, apa yang bisa kita persembahkan, apa yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau yang sharing yang bisa meneguhkan kita di malam hari ini ya Romo ya. Ya, Mungkin ada, silakan, silakan. ya silahkan Romo. Buat saya Ya, menarik, bagi saya sendiri menarik karena Romo merincikan materi malam hari ini sangat menarik buat saya sih Romo, di mana menyiapkan hari kedatangan Tuhan Yesus ini selama 4 Advent ini ya Romo ya, dikaitkan dengan pemurnian hati kita sebenarnya Romo ya. Terus ya, ya, setelah itu kita juga dibawa bagaimana kita memurnikan hati, tapi kita diajak untuk membuka hati, di mana ketika kita membuka hati, maka buah-buah itu akan terjadi dalam hidup kita. Buah-buah ya, ya betul. apa yang dalam perilaku kita. Nah, Romo yang menarik itu bahwa dokumen gereja Romo. Ya, Di Lexis Note ini, Romo tadi mengatakan bahwa dokumen Encycli Paus ini kan baru dikeluarkan ya Romo ya. ya, betul. Nah, yang menarik bagi saya, Romo, apakah keterkaitan uh, dokumen ensiklik ini dengan uh, masa atau di bulan Desember ini, Romo? Maksudnya ya bagaimana mempersiapkan, karena kan tadi Romo menyebutkan bahwa isi dari Desik sendiri itu bahwa Tuhan mencintai kita. Nah, kalau menurut Romo, yang saya mau tanyakan keterkaitan Romo ensiklik ini dengan bulan Desember ini atau persiapan hati kita nih sebagai umat Katolik dengan kaitan dengan doku ensiklik dari Paus ini Romo. Mohon pencerahannya Romo. Ya, baik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ensiklik ini dikeluarkan pada bulan Oktober, 24 Oktober ya. Dan ensiklik ini berbicara tentang kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan kepada kita umat manusia. Nah, di dalam ensiklik ini, ya, di dalam ensiklik ini kita bisa menemukan ajaran-ajaran Paus Fransiskus ya yang berkaitan dengan seluruh kehidupan umat Kristiani ya, seluruh kehidupan umat Kristiani dari masa ke masa, termasuk dalam masa Advent ini ya, dalam masa Advent ini. Nah, apa relevansinya? Misalnya tadi ya, tadi itu kan saya katakan ya perlu ada persiapan hati ya untuk menyambut Tuhan. Tuhan datang. Ya, kita perlu mempersiapkan diri, khususnya mempersiapkan hati kita. Nah, di dalam ensiklik ini kita bisa menemukan ajaran Paus Fransiskus tentang apa itu hati, tentang peran penting hati. Ya. Bahwa hati itu adalah rumah dari, hati itu adalah inti dari hidup kita. Maka hati itu perlu untuk selalu dimurnikan. Hati kita manusia itu perlu dimurnikan atau memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk masuk dan memurnikan hati kita. Nah, kalau kita membiarkan Tuhan masuk memurnikan hati kita, maka seperti yang tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Lydia, keluar buah-buah kasih. Ya. Dan di sana juga Paus Fransiskus berbicara tentang kasih, berbicara tentang kasih. Dan dia mengajak kita untuk belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Ya, hati Yesus yang Maha Kudus. Karena hati Yesus yang Maha Kudus adalah hati yang dikuasai oleh kasih.
Hati yang dikuasai oleh kasih. Yang menciri khaskan hati Yesus itu adalah kasih. Kasih. Karena itu ya semakin kita membuka diri kita kepada Tuhan itu masuk dalam diri kita, maka semakin hati kita dikuasai oleh kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Jadi itu kurang lebih relevansinya ya untuk misalnya masa Advent ini. Ya. Yaitu ya dokumen ini membantu kita untuk me- menghargai hati kita. Dokumen ini membantu kita untuk masuk ke dalam hati kita, ya, masuk ke dalam hati kita, kembali ke dalam hati kita. Seperti ya, dokumen ini membahasakan hati kita itu seperti rumah, ya. Ya. Masuk ke dalam rumah hati kita, karena di sana ada Tuhan, ya, yang sedang menunggu kita. Itu kurang lebih ya jawaban saya. Terima kasih Romo. Berarti kalau memurnikan hati itu artinya kita itu kasih ya Romo ya. Memurnikan hati itu juga dengan kasih. Benar nggak Hmm. Romo? Berarti membuka hati, memurnikan hati dengan cara membuka hati. Setelah membuka hati, kita bisa membina hati kita juga setelah membuka dan kita memperoleh buahnya. Tapi jawaban dari semuanya adalah kasih ya, Romo. Iya, Kasih luar saya biasa. kira itu ya. Iya. Wah, aku dapat nih, Romo. Makasih Hmm. banyak, Romo, pemahamannya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya, apalagi persiapan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Silakan. Romo, belum ada yang bertanya, boleh bertanya lagi ya Oh, Romo. silakan, Ini silakan. tentang kitab suci. Karena tadi kan Romo kaitkan dengan Injil tentang Sakeus dengan dirham yang hilang, Romo. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu apakah menunjukkan satu pemurnian hati dari kedua tokoh itu, Romo? Hmm. Iya, kalau dirham yang hilang ya, kita mulai dalam dirham itu kan perumpamaan ya. Perumpamaan itu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Itu perumpamaan itu diangkat hanya untuk membantu kita bagaimana kita bisa memurnikan hati kita. Caranya ya masuk ke dalam hati kita. Hati kita itu seperti dirham itu ya. Seperti dirham, seperti sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita kehilangan itu, maka kita kehilangan diri kita. Kalau kita kehilangan eh, hati kita, maka kita kehilangan diri kita. Ingat tadi definisi dari Paus Fransiskus, hati itu adalah sesuatu yang mendefinisikan kita. Hati itu adalah inti kita. Jadi hati itu adalah dirham itu. Jadi kalau kita kehilangan dirham itu, kehilangan sesuatu yang berharga itu, atau kehilangan hati, jadi dirham di sini adalah simbol atau perumpamaan, kiasan untuk sesuatu yang menjadi inti dari hidup kita, pusat dari hidup kita. Dan dalam konteks kita tadi hati ya. Nah kalau kita kehilangan hati ini, maka kita kehilangan seluruh diri kita. Nah itu ya, itu kaitan antara perumpamaan itu tadi ya, dirham yang hilang dengan eh, pokok bahasan kita malam hari ini tentang hati ya. Nah, lalu tadi tentang Sakeus ya, tentang Sakeus ya. Nah, Sakeus itu kan eh, dia membuka pintu rumahnya bagi Tuhan ya. Tuhan menawarkan kepada dia ya supaya Tuhan bisa menumpang, menawarkan diri untuk menumpang di rumah Sakeus. Sakeus membuka pintu untuk Tuhan. Begitu ya. Nah, relasi atau kaitannya dengan pembicaraan kita apa? Nah, kita juga diharapkan membuka pintu hati kita untuk Tuhan. Membuka pintu hati kita untuk Tuhan. Nah, dalam kisah Sakeus, ketika Tuhan itu sudah masuk di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Ada perubahan.
ada transformasi, ada pertobatan. Ya kan? Ah, itu buahnya. Ah, begitu juga kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan itu masuk di dalam hati kita, maka akan ada transformasi, akan ada perubahan di dalam diri kita. Kita yang mungkin sebelumnya seringkali terlalu mencintai diri kita secara berlebihan, egois, seperti Sakeus, tetapi dengan keterbukaan terhadap Tuhan itu, kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih mengasihi, sama seperti Sakeus tadi. Kurang lebih begitu ya alurnya, ya. Kurang lebih begitu. Dari satu tadi tentang dirham yang hilang, jadi dirham yang hilang itu kiasan Biasa. untuk sesuatu yang memang menjadi inti dari diri kita sebagai manusia. Kehilangan sesuatu yang menjadi inti itu, katakanlah misalnya dalam konteks kita kehilangan hati, itu membuat kita kehilangan diri kita. Dan seperti perempuan yang mau mencari, demikian kita juga perlu mencari untuk menemukan kembali sesuatu yang berharga itu. Ya, begitu. Perlu dalam kalau kita baca dalam ensiklik Paus Fransiskus itu, di sana kita selalu menemukan ajakan itu ya, kembali ke hati. Artinya kembali ke inti terdalam, ya, kembali. Lalu tentang Sakeus tadi ya itu dinamikanya ya. Intinya itu keterbukaan hati, Bukan hati. membuka pintu hati kita akan membawa transformasi perubahan yang sangat positif, buah-buah kasih di dalam hidup kita. Ya, itu. Mantap Romo. Udah selesai kayaknya Romo. Udah terperinci. Ayo Bapak Ibu Mulia mungkin mau cerita Hmm, atau sharing tentang kasih di masa Advent ini. iya. Saya mau nanya nih ya, Romo. Oh iya, Eh, silakan. Ya. ya, Silahkan. itu kan menyambut kedatangan Yesus. Apakah kita harus eh, berpuasa begitu atau eh, pengakuan dosa gitu ya? Itu aja Romo saya mau nanya. Oh iya. Ya, baik, baik. Ya, eh, ini kan persiapan ya, Iya, persiapan. Dan iya, yang Romo. terpenting itu kan persiapan hati. Dan Iya, gereja, gereja membantu kita. Gereja menyediakan sarana-sarana yang membantu kita untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dengan baik. Salah satunya pengakuan dosa. oh gitu ya, Romo. Iya, Pengakuan dosa. Karena itu, ya gereja menganjurkan, mendorong setiap umat Kristiani untuk eh, mengaku dosa. Karena ya dalam pengakuan dosa itu kan, ya saya kira hati kita dimurnikan ya. iya, iya, Romo. Iya. Kita dimurnikan. Hati kita kalau dalam penjelasan tadi kan, hati kita itu kadang penuh dengan tumpukan-tumpukan apa ya, eh, eh, kotoran, Perbuatan, ya, ya, perbuatan. atau ya tumpukan-tumpukan atau hal-hal yang menghalangi kita, ya, Hmm, menghalangi kita untuk berelasi dengan baik dengan Tuhan. Ya, iya, itu. iya, Romo. Jadi seringkali hati kita itu eh, penuh dengan hal-hal yang kurang mendukung iman kita. Iya, Karena itu ya perlu ada proses pemurnian hati itu. Ya. Dan salah iya, satu baik. momen, salah satu sarananya adalah ya pengakuan dosa itu. Ya. Iya, Romo. Dan di situ kita datang dengan apa adanya, siapa kita sesungguhnya, ya. Hmm. Telanjang di hadapan Tuhan seperti kita apa adanya, ya. Iya, Romo. Mengakui kelemahan kita, kedinaan kita, mengaku terus terang, dan tentu di situ kita mohon pertolongan, mohon rahmat Tuhan agar membantu kita supaya kita bisa membaharui diri kita. Iya, Romo. Iya, Saya kira salah satu persiapan yang sangat baik, yang paling baik itu ya pengakuan dosa itu ya. iya, Romo. Iya, Selain tentu saja ada praktik-praktik yang mungkin sudah biasa kita laksanakan, doa, ya ekaristi, ya itu semua ya.
persiapan-persiapan yang membantu kita, mengkondisikan kita supaya hati kita terarah kepada Tuhan. Iya, Romo. Ya. Itu istilahnya membersihkan diri hati kita ya, Romo ya. Ya macam-macam istilahnya ya, Iya, macam-macam ya. Ada yang pakai memurnikan hati kita ya. iya, Romo. Iya. Ya. Dan juga kita harus berpuasa juga kali ya, Romo ya. Ya, itu juga salah satu praktek yang Hmm. dianjurkan oleh gereja. Walaupun praktek ini dalam masa Advent itu bukan menjadi sesuatu yang wajib ya. Beda dengan Hmm. eh, masa masa puasa ya. Eh, 40 hari sebelum Paskah ya. Itu. Eh, Iya, Mas. tapi tapi bukan berarti bahwa praktek-praktek ini kita abaikan ya, bukan berarti Iya, itu. Kalau iya. praktek-praktek seperti misalnya puasa itu sungguh-sungguh membantu kita, mendukung kita dalam hal ini, ya kenapa kita tidak Lakukan ya. bukan? Ya, Iya, dengan berpuasa kita kan bisa menjaga diri hati kita ya, Romo ya. ya betul. Betul. Iya. Ya, Cuman itu aja, Romo, yang saya baik, pertanyakan. baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Makasih ya, Romo, Ya, atas terima kasih. penjelasannya. Ya, Ya, tapi mungkin perlu misalnya apa ya? Perlu ada klarifikasi ya tentang arti puasa itu ya. Tapi puasa itu bukan hanya soal tidak makan ini, tidak minum itu, bukan hanya iya, soal itu ya. iya, Tapi menjaga. soal pengontrolan diri, Iya, soal pengontrolan terhadap sikap-sikap yang memang mengganggu kita, menghalangi kita iya, untuk sampai kepada Tuhan ya. Sehingga iya, kita perlu bertanya sikap-sikap apa yang selama ini memang masih menghalangi saya untuk sampai kepada Tuhan ya itu. iya, iya, Nah, Romo. itu Iya, yang perlu kita usahakan dalam puasa kita, dalam iya, proses pengontrolan diri kita ya. iya. Sikap-sikap seperti itu Hmm. Terima kasih, Romo, atas ya. penjelasannya dan jawabannya. Ya sama-sama. Iya. Terima kasih Bu Lia Nah, atas sama-sama, Mbak Lia. Ya, iya, Romo. Menarik nih dari pertanyaan Bu Lia tadi kan ya tentang apa pengakuan dosa atau sakramen tobat gitu kan. Kalau di saat masa Advent, Romo juga katakan tadi beda ya dengan masa Prapaskah ya Romo ya. Itu kan puasa yang kita lakukan. Kalau ini kan kita menerima pengakuan dosa, sakramen tobat di masa Advent. Nah, Romo bisa nggak kalau dikatakan seperti ini? Dengan materi masnya pembelajaran hari ini ya Romo yang bicara tentang hati. Misalnya pengakuan dosa atau pemulihan hati itu sebenarnya perlu buat kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan ini, di mana kan kedatangan Tuhan kelahiran ya, Romo kelahiran Tuhan. Nah, apa dengan pengakuan dosa ini berarti kita juga akan menjadi lahir baru Romo, akan terjadi juga transformasi dalam hidup kita. Makanya kenapa di masa Advent ini kita di umat Katolik, karena kan memang biasanya ada yang mau setiap tahun itu di masa Advent pasti semua gereja mengadakan pengakuan dosa. Nah ini pendapat saya saja ya Romo, maksudnya kira-kira Romo apakah benar seperti itu pandangan saya bahwa ternyata dengan pengakuan dosa yang kita lakukan itu sebenarnya pemurnian hati kita di mana akan membawa transformasi hidup kita sehingga kita juga menjadi manusia baru dan lahir baru seperti Tuhan Yesus di kelahiran Tuhan Yesus nantinya. Apakah seperti itu ya Romo? Apakah bisa dikatakan itu kalau dari pendapat saya? Mohon penjelasannya, Mo. Ya, saya kira betul ya. Artinya itu kan bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh gereja juga ya, kelahiran baru ya. Jadi pertobatan itu seringkali digambarkan dengan ya kelahiran baru. Kelahiran baru artinya kita meninggalkan manusia lama, ya, meninggalkan manusia lama, meninggalkan hal-hal yang berbau dosa, meninggalkan hal-hal yang
menghalangi pertumbuhan iman kita. Ya. Jadi meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran iman kita, dan salah satunya dengan pengakuan dosa yang kiranya hasilnya adalah pertobatan. Ya, pertobatan itu yang disebut dengan kelahiran baru. Ya. Kita bisa menjadi manusia yang sudah dibaharui oleh Kristus. Ya, dibaharui oleh Kristus. Manusia yang baru itu kan manusia yang dibaharui, ya, oleh Kristus. Sehingga ya saya kira apa yang dikatakan oleh atau pemahaman Ibu Lydia tadi itu ya saya kira tepat, ya, tepat. Jadi tujuan dari pengakuan dosa itu adalah ya supaya kita bisa lahir secara baru, menjadi manusia baru, manusia yang dibaharui oleh Kristus sendiri. Terima kasih Romo. Jadi lebih luas wawasan saya Romo Demai, mau lebih memahami dari Ya, pertanyaan ya, dia ya, tadi ya Romo. Kenapa ya pengakuan dosa itu perlu? Jadi saya coba tanggapi, oh ternyata ya, ini ya. loh intinya. Makasih loh Bu Lia sampai kenapa kita harus, nah kalau seperti berpuasa atau mati raga itu mungkin pilihan kita ya Romo ya. Ya, Ya. Tidak wajib ya Romo ya. ya, ya, ya. Nah, Khusus untuk masa Advent ini, ya. ya khusus maksud Ya, arti khusus untuk ini masa Advent ini. Tapi masa Prapaskah itu memang wajib ada kewajiban ya untuk kita untuk menjalankan puasa. puasa. Terima kasih ya Romo. Terima Ya, kasih ya, Cici Lydia ya. Ya, wawasan kita jadi bertambah Bu Lia. Jadi kita paham ya baru, oh Iya, ternyata iya. pengakuan dosa itu perlu. Jadi Bapak Ibu mungkin teman-teman juga yang malam hari ini bisa tahu, oh iya pengakuan dosa itu wajib lah Iya. buat kita supaya kita juga bisa ya, bersih, hati kita juga menyambut kedatangan Tuhan juga bersih. Kita pun mungkin dibawa transformasi karena menyambut tahun baru juga kan Remo. Iya. ya, betul, Resolusi-resolusi kita betul. ke Ya, depan seperti apa. Nah, itu yang mengubah ya, kita semua itu mendukung kita mungkin ya membuat ya, step-step resolusi apa yang akan saya capai tahun depan. Wah, betul, betul, malam betul, hari ini keren Romo. betul, betul. Dia juga bertambah Memasuki wawasan. tahun baru dengan hati yang baru, ya, Ya, Iya, jadi iya benar. transformasi hati dalam yang hidup kita. dibaharui. Iya. Jadi jangan absen ya Romo. Jadi kalau bisa kita pergi mengaku dosa nanti Oh ya, betul. setelah di Iya. masa Advent Ya, ini. Jadi betul, betul. terbukalah pikiran kita bahwa yuk kita Ya, kembali menjadi baru, kita menjadi resolusi kita juga menjadi baru. Kita pun ya, dibawa transformasi dari sakramen tobat yang kita terima itu. Nah, betul, betul. kita bisa lakukan ya kita mau berpuasa boleh, kita mau menerima sakramen tobat, tapi langkah baiknya ya Romo ya, kita Ya, bisa melakukan pengakuan dosa di ya, masa Advent ini. ya. Karena pengakuan dosa itu sakramen, ya. Iya, Ya, itu sakramen. Jadi dia nilainya lebih tinggi dibandingkan praktek-praktek yang lain. Ya, Oh dia gitu ya sakramen. Romo. Ya, Iya. dia nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan praktek-praktek yang lain. Ya, jadi dia Oh, ini sakramen. Nah, hmm. Oh lebih tinggi ya Romo ya ya, dibanding. dibandingkan praktek-praktek yang lain. Ya, Iya. Ekaristi sakramen. Jadi dia lebih tinggi dibandingkan dengan praktek-praktek yang lain. Ya, Oh itu iya. kita. Sekarang saya baru mengerti Romo. Ya. maksudnya Romo, Makasih. maksudnya beda Jadi misalnya kalau kita sakra ya. pribadi. Jadi sakramen pengakuan dosa, sakramen pertobatan itu ya lebih tinggi dibandingkan dengan praktek-praktek misalnya puasa dan lain sebagainya itu, ya. Karena ini sakramen, ya. Nah, jadi Iya dia lebih. Romo. Oh, paham Romo. Bapak Ibu, Iya. mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah memahaminya ya Romo ya? Dari sharing kita juga di malam hari ini mungkin ada tambahan atau mau sharing bagaimana Mas Asbang ini eh, mengajak kita ya untuk bisa masuk dalam transformasi hidup kita masing-masing. Ayo Bapak Ibu, nanya semakin luas sih sebenarnya tadi ya dari kita ngangkat dari tema awal tentang bagaimana persiapan hati kita, membuka hati kita dan kita
bagaimana pemurnian hati kita, kemudian membuka hati kita dan kita memperoleh buah-buah kasih itu sendiri. Sebenarnya sederhana ya, kalau pikir materi Romo sederhana, tapi dalam, sebenarnya dalam kalau kita gali lebih dalam lagi. Makasih banyak loh Romo. Terima kasih, terima kasih. Ya, nah ada tambahan. Ayo Bapak Ibu. Ya, saya mohon izin bertanya, Romo. Ya, silakan, silakan. Oh, perkenalkan nama saya Ian Romo. Oh ya, Ian. Ya, ini saya mau tanya berhubungan hari ini bicara tentang pengakuan dosa. Yang saya mau tanyakan di sana itu, Romo, mohon izin yang masalah dosa dosa itu kan dalam ritus tobat kan biasanya katanya kalau kita mengaku dosa itu kan tidak perlu itu mengaku dosa ringan. Jadi dalam sakramen tobat ini diperuntukkan untuk dosa berat. Jadi ada yang mengatakan bahwa di dalam ritus taubat itu dosa ringan kita sudah diampuni, Romo. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini kan di 1 Korintus 13 ayat 13 bicara tentang di sana itu iman, harapan, dan kasih. Yang saya mau tanyakan ini, Romo, kenapa ini kasih itu yang terbesar gitu, Romo? Mohon izin bisa dijelaskan lebih luas tentang kasih, Romo. Itu saja, Romo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi ya, yang pertama tadi soal pengakuan dosa, jenis dosanya apa ya? Itu. Ya, Romo. Ya, sebenarnya tidak ada ketentuan dari gereja ya untuk mengatakan hanya dosa-dosa ini saja yang diakukan ya. Misalnya dosa ringan tidak perlu eh, dibawa ke ruangan pengakuan. Nah, itu gereja tidak pernah mengajarkan itu ya. Nah, Siap, Romo. jadi orang datang dan mengakukan apa yang menurut dosa yang menurut dia sudah dia lakukan. Entah itu kecil, ringan, besar, semuanya dibawa ya. Itu. Nah, di dalam ruangan pengakuan itu nanti ya tentu saja ada apa ya? Ada dialog atau ada nasihat dari imam, lalu kemudian ada eh, penitensi dan absolusi ya. Itu. Tapi intinya ya entah dosa ringan, dosa kecil, dosa besar, ya kalau saya rasa ya ini saya perlu mengaku ini, saya perlu sampaikan ini di hadapan Tuhan, di hadapan gereja, maka ya itu ya saya perlu mengakukannya, itu ya. Ya, Jadi tiada apa ya kriteria ya dosa ini saya boleh bawa ke ruang pengakuan, dosa ini tidak. Kita datang dengan diri kita apa adanya ya itu. siap, Romo. Itu ya. Ya, Romo. Yang kedua, ada iman, ada harapan, dan ada kasih. Ya. Tapi dari semua itu, kasih yang paling besar. Ya. Nah, ini jawaban saya. Eh, kembali. Eh, Allah itu atau Tuhan itu didefinisikan dengan kasih. Tadi saya katakan dalam surat Yohanes itu, di situ sangat jelas dikatakan Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Lalu kemudian juga pendasaran dari Santo Paulus juga ya tadi. Walaupun aku bisa punya iman dan bisa memindahkan gunung, tetapi kalau saya tidak punya kasih, maka itu semua sia-sia. Ya. Jadi kasih itu menjadi lebih penting karena dia kriteria utama dari kualitas saya sebagai manusia. Dia kriteria utama yang menunjukkan bahwa saya ini orang beriman. Yang menunjukkan saya orang beriman. Kriteria utamanya apa? Kasih. Karena kasih itu yang menjadi pokok, yang menjadi esensi dari Tuhan, itu yang dia kabarkan, yang menjadi inti ajaran dia, itu yang dia tunjukkan di dalam hidupnya dengan tindakan-tindakannya. Kasih itu. Jadi kasih menjadi paling penting karena kasih itu yang mendefinisikan dan menjadi kriteria utama
dari saya sebagai manusia dan saya lebih khusus lagi sebagai orang Kristen. Nah, ini eh, di dalam Injil kita menemukan ya beberapa pendasarannya. Misalnya Yesus katakan hukum yang paling utama, pertama dan paling utama itu apa? Kasih ya. Tuhan Allahmu. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasih dan kasih. Ya. Nah, itu hukum yang utama. Jadi pendasaran kitab sucinya ada ya. Nah, kasih. Nah, dan Yesus tidak hanya berbicara, tapi dia menunjukkannya. Jadi semua misi Yesus itu kalau dirangkum, menurut saya ya, kalau dirangkum kita bisa rangkum dalam satu kata itu saja. Kasih. Dia datang untuk apa? Untuk mengasihi. Dia datang untuk mengasihi. Dia inti ajarannya apa? Kasih. Yang dia lakukan apa? Kasih. Lalu ada satu perikop lain juga ya, ini yang cukup jelas juga. Penghakiman terakhir ya, penghakiman terakhir. Dia memisahkan yang apa? Kambing Dan dan domba ya, bayar, Romo. kambing dan domba. Nah, lalu dia kemudian mengatakan ya kepada satu kelompok itu dia katakan ketika aku masih hidup, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika Tumpangan ketika ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Makanan Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. minum. Ketika aku minum. telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku dan lain sebagainya. Ya, Matius. nah, itu Matius 25 ya. Ya, Romo. Makasih, Romo. Ya, Matius 25. Lalu Tuhan katakan, eh, apapun yang tidak kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Jadi dalam kisah penghakiman terakhir itu sangat jelas ditunjukkan bahwa pada akhirnya kriteria untuk kita ini atau kualitas ukuran untuk kita ini adalah kasih. Kasih. Orang mungkin karena imannya kepada Tuhan bisa memindahkan gunung tadi ya, atau dia bisa berbahasa roh. Ya, itu saya kira yang sangat relevan dengan kita ya. Orang mungkin bisa berbahasa roh, tetapi kalau dia tidak punya kasih, Santo Paulus katakan, itu semua sia-sia. Ya, itu semua sia-sia. Karena apa gunanya semuanya itu? Kalau dia berjumpa dengan sesamanya yang menderita, dia tidak memberi bantuan. Itu sia-sia semuanya itu. Sia-sia semua kemampuannya yang ada itu. Jadi inti atau ukuran utama ya, yang membuat kita disebut manusia Kristen adalah kasih. Saya orang beriman. Apa wujudnya kalau saya orang beriman? Kasih. Santo Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya mati, Romo. Itu. Iman tanpa perbuatan, mati. Iman tanpa aksi kasih, mati. Jadi ukurannya kasih. Konkretnya orang boleh rajin ke gereja, rajin berdoa, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari kurang menunjukkan kebaikan kepada sesama. Begitu ya? Ya, Romo. Terima kasih. Ya, Sangat mencerahkan khususnya bagi saya, Romo. Terima kasih ya. banyak. Harap bisa menjawab. Ya, Romo. Makasih. Ya. Kasih Boyan atas Sama, pertanyaan yang Bu. mencerahkan kita semua. Kita lebih memahami tentang apa itu kasih. Ternyata Tuhan kan lebih mengasihi kita dulu ya. Romo terlebih dahulu mengasihi Ya, kita betul. malah. Betul. Kalau
mau lihat apa buktinya, ternyata kasih Tuhan itu dan juga tidak pernah terbatas ya Romo ya. Ya, Tuhan tidak pernah terbatas. Ayo Bapak Ibu, semakin malam nih, apakah masih penasaran tentang kasih? Oh Saya ya mau udah bertanya nih, Romo. ya, makasih ya. silakan, silakan. Ya, Romo, kalau pengakuan dosa ya, Romo, kita mengakukan satu dosa, sebenarnya masih ada yang belum terungkap. Apakah itu setelah Romo memberi penitensi gitu ya, memberi kita untuk ini, apakah itu keangkat semua, Romo? Apakah kita mesti datang kembali apa yang tidak terucap itu? Hmm. Ya, eh, yang maksudnya yang tidak terucapkan itu tidak terucapkan secara sengaja atau tidak sengaja ya? Ya kadang kan kita mengaku dosa kan nggak bisa terlalu lama juga ya, Romo. Oh, Eh, Kalau terperinci gitu kan jadi lama. oh ya. Eh, kita ngomong Nah, sesuatu nah, case. ya, ya, Nah, apakah ya. yang lain-lain yang kecil-kecil itu terangkat juga, terhapuskan juga? Biasanya kan dalam rumusan itu, biasanya ya dalam rumusan pengakuan itu juga kan yang bersangkutan, misalnya mengatakan itulah dosa-dosa saya memohon ampun untuk dosa-dosa saya ini dan dosa-dosa yang tidak saya katakan atau tidak sempat saya katakan. Biasanya begitu ya rumusannya itu. Nah, dan sehingga kalau mengikuti rumusan itu memang seluruh dosa saya yang saya bawa, termasuk juga yang ada di dalam pikiran saya, ya, dan tidak sempat saya ucapkan, ya pada saat itu juga saya kira kita percayalah Tuhan mengampuni. Ya, Ya, baik. Terima kasih ya, Romo. ya, Kasih banyak, Bu Rosita, Bu Lia. Nah, Iya, Bu Lia juga dapat pencerahan, Bu Rosita juga dapat jawaban. Hmm. Ah, Biasanya kan gitu ya, ya Tuhan itulah dosa-dosa saya dan masih banyak dosa-dosa saya lain yang belum sempat saya katakan. Ya. Jadi terangkum ya, Ibu Rosita, terangkum semua dosa-dosa tadi ya. Ya, terima Ya, kasih, Romo. ya, terima kasih. terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, hari makin malam masih semangatkah? Adakah pertanyaan-pertanyaan lagi yang masih disimpan atau penasaran dengan materi tentang transformasi, tentang pengakuan, kesiapan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Waktu kan cepat berlalu ya Romo ya. Ya, Gimana kita Tadi Romo ya kita? mengatakan Tuhan, Yesus atau Roh Kudus ada di hati kita. Jadi kalau mengetuk itu berarti membuka yang kita yang membentengi dengan eh, hati kita yang keras atau dengan dosa-dosa kita gitu ya Romo ya. ya, ya. Jadi Tuhan tuh bukannya dari luar masuk ke kita ya, ada di hati kita dengan kita dibaptis, kita ekaristi gitu ya Romo ya. Berarti kita yang mesti membenahi hati kita supaya terbuka gitu ya. Istilahnya seperti itu ya Romo ya. Itu sangat Ya, memberikan inspirasi tuh kepada kita. Hmm. Ya, Ya, biasanya kan pernah ya. ada satu persekutuan doa ya mengatakan kalau tidak pencurahan Roh Kudus, tidak melakukan pencurahan Roh Kudus, Roh Kudus itu tidak akan masuk ke hati kita. Itu salah ya Romo ya. Roh Kudus selalu ada di hati kita ya Romo ya. Selalu ada. Hanya apakah kita dari kita sendiri kita memberi tempat, ruang kepada Roh Kudus itu atau tidak? Sama. Tuhan ada di dalam hati kita. Atau kalau lebih luas, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada. Ya. Di dalam hati kita dia ada. Hanya itu tadi. Apakah kita sungguh-sungguh memberi tempat kepada dia supaya dia bisa secara leluasa bekerja di dalam hati kita. Atau ya itu tadi seperti yang saya katakan, mungkin kita hanya mengurung dia. Kalau hati kita itu seperti sebuah rumah, kita mengurung dia di dalam satu kamar khusus di sana. Di situ posisimu. Nah, sementara ruangan yang lain itu dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan kita pribadi. Ya. Jadi kita tidak sungguh memberi tempat yang istimewa
kepada Tuhan di situ. Saya pernah ya dulu waktu frater memberi rekoleksi, tentang masa Advent ini juga ya. Saya berbicara tentang yang seperti yang tadi Ibu Rosita katakan, Tuhan itu datang, ya. Tuhan itu datang. Jadi sepertinya tuh dari luar ya, dari luar. Tuhan itu datang, kita perlu menyambut. Lalu ada peserta yang katakan, Brother, mungkin terjadi apa? Yang terjadi itu sebaliknya. Tuhan itu sudah datang, Tuhan itu sudah ada. Tetapi dia menunggu kita yang datang ke dia. Dan mungkin sebaliknya dia bilang, Tuhan itu sudah ada di hati. Hanya mungkin dia datang, tunggu kita datang. Datang kepada dia, datang untuk bertemu dengan dia. Mungkin seperti itu ya. Mungkin. Jadi kita sudah menerima pembaptisan, kita sudah menerima Ekaristi. Tuhan sudah ada lah di dalam hidup kita. Kita orang beriman, Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Nah, itu. Hanya ya itu tadi, di dalam perjalanan waktu kita kurang atau masih belum memberi tempat yang istimewa kepada Tuhan itu. Belum sepenuhnya ruangan hati kita itu kita berikan kepada Tuhan. Itu tadi ya, kalau mau mengulang kembali atau menjelaskan kembali apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Atau kalau mau penjelasan biblisnya ya, kalau kita baca kitab Kejadian itu dikatakan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya ya. Nah, itu berarti jejak Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Jejak Allah itu sudah ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Atau ketika dia menciptakan kita, dia menghembuskan nafas, ruah. Ya. Untuk yang belajar kitab suci saya kira tahu ya, ruah, nafas, roh. Kata yang sama digunakan untuk roh juga kan. Jadi dia menghembuskan roh. Jadi roh itu sudah ada di dalam diri kita. Ruah itu sudah ada. Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Hanya persoalannya apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa dia ada di dalam diri kita, atau kemudian apakah kita sungguh-sungguh membuka seluruh hati kita untuk dia atau tidak, mempersembahkan seluruh hati kita untuk dia atau tidak. Itu kurang lebih ya jawaban. Satu lagi pertanyaan boleh ya, Romo ya? Tetapi ya orang yang kelihatannya religius, tapi ternyata kelakuannya tidak sesuai. Dan Tuhan yang ada di hatinya itu bagaimana, Romo? Mengapa diam saja? Apakah itu salah satu free will? Nah, tadi kan katanya kelihatannya religius. Ya, kelihatannya religius, tapi apakah benar-benar religius? Nah, itu juga kan tanda tanya. Ukurannya kembali, buahnya apa? Buahnya apa ini? Nah, kembali ke situ ya. Buahnya apa? Kalau orang yang betul-betul religius, dia sungguh-sungguh, dia bukan hanya kelihatan religius. Dia berdoa, ya, dia sungguh-sungguh mengarahkan dirinya kepada Tuhan, dan karena dia sungguh-sungguh mengarahkan dirinya kepada Tuhan, dia tahu apa perintah Tuhan, dia tahu ajaran Tuhan, dia tahu sikap Tuhan. Dan itu yang dia tunjukkan di dalam hidupnya. Jadi, kalau orang sungguh-sungguh religius, maka seharusnya tidak ada kesenjangan, tidak ada jurang antara misalnya praktek-praktek rohani yang dia lakukan. Entah itu berdoa, entah itu persekutuan-persekutuan yang membangun kerohanian, dan sikap perilaku dia sehari-hari. Seharusnya ya berjalan bersama, ya. Seharusnya selaras. Baik dia baik dalam hal rohani, dia baik juga di dalam praktik hidup sehari-hari. Itu religius yang sejati. Itu kurang lebih ya. Terima kasih, Romo.
kasih banyak Bu Rosita pertanyaannya. Romo juga sudah doa buat kita malam hari ini. Tinggal 10 menit. Bapak Ibu masih adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan bersama Romo? Atau Ya, sudah mungkin saya Bu, memahami? bertanya mungkin satu pertanyaan kalau boleh diizinkan Ibu. Siapa Ian, ini? Ya, Ian tadi ya, Ian. monggo, Iya. Oh, monggo. jangan Siap, tadi ya. siap. Lanjut. Eh, mengenai tadi pengakuan dosa, Romo mohon maaf. Biasanya kan kalau dalam pengakuan itu kan kalau kita sudah mengaku dosa kan seharusnya pelong hati kita, Romo. Tapi dari pengalaman pribadi saya, Romo, biasa setelah pengakuan dosa itu masih ada perasaan bersalah begitu, Romo. Apakah saya ini memang tidak mempersiapkan hati sebelum saya pengakuan atau bagaimana, Romo? Mohon izin mungkin saran aja, Romo. Terima kasih. Hmm. Nah, yang membuat Ian tadi apa namanya ya merasa tidak aman bahkan setelah pengakuan itu, saya kira Ian sendiri yang tahu ya situasinya itu. Nah, saran umum saya saja ini, ketika kita mengaku dosa itu kan kita percaya kepada belas kasihan Tuhan. Kita percaya kepada belas kasihan Tuhan. Itu indahnya sakramen pengakuan itu. Kita berdosa, kita lemah, rapuh, sering menyimpang. Tetapi selalu ada belas kasihan Tuhan. Selalu ada belas kasihan Tuhan. Dan itu inti dari sakramen pengakuan. Kita datang untuk mengaku karena kita percaya pada belas kasihan Tuhan. Kalau tidak percaya kepada belas kasihan Tuhan, maka sakramen pengakuan dosa itu tidak ada. Dasar dari sakramen pengakuan dosa itu adalah belas kasihan Tuhan. Itu. Karena itu ketika kita datang ke pengakuan, datanglah dengan kesadaran bahwa belas kasihan Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosa saya. Dengan kesadaran itu, saya kira ya, saya memang berdosa, saya tahu saya berdosa. Tapi saya menyerahkannya kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Seharusnya ya, seharusnya kepercayaan kepada belas kasihan Tuhan itu membuat saya merasa tenang, membuat saya merasa damai dan punya semangat untuk membaharui diri, punya semangat untuk mulai lagi, ya, punya semangat untuk eh, menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, itu. Itu kekuatan dari sakramen pengakuan. Jadi seharusnya sakramen pengakuan itu membebaskan, ya, membebaskan, termasuk membebaskan orang dari perasaan bersalah yang apa ya, yang terlalu menyiksa dirinya. Nah, kalau orang terlalu terbebani oleh rasa bersalah penting ya, rasa bersalah penting. Kita harus menyesal, itu penting. Tetapi kalau terlalu dibebani oleh rasa bersalah, maka kita kurang percaya kepada belas kasihan Tuhan. Di situ, kurang percaya. Jadi kita pergi ke ruangan pengakuan sambil membawa di dalam hati, di dalam kesadaran kita kepercayaan, keyakinan bahwa belas kasihan Tuhan jauh lebih besar dari dosa-dosa saya. Karena itu saya dengan jujur, dengan tulus mau mengakukan semua dosa-dosa saya ini. Dan saya mau bertobat. Jadi itu kurang lebih penjelasannya, ya. Ya, Romo, terima kasih. Sama-sama. Wow, makin seru Romo. Romo mungkin ditambahannya bisa juga ditambah tentang pengakuan dosa ya, Mo. Ya, Perlu kerendahan hati juga kayak Romo ya. Jadi ya betul. itu juga maksudnya seperti Bro Adi yang katakan ya masih merasa bersalah gitu. Berarti Ya, perlu kerendahan hati juga di saat kita mempersiapkan diri kita. Artinya ya Romo ya, ya sebelum betul, kita betul. melakukan penerimaan sakramen tobat. Nah, Ya, itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih banyak terima Romo. kasih. Terima kasih. Pertanyaan juga mungkin sudah malam ya Bu Rosita ya. Kita bisa tutup malam hari ini. Pertemuan kita di malam hari. Terima kasih banyak Romo
semua Terima yang kasih bisa juga. pembelajaran hari ini. Romo, bisa nggak Romo kasih kami semua yang hadir di online malam hari ini pencerahan apa yang Romo bisa sampaikan buat kami semua dalam mempersiapkan hati kami ini Romo semuanya. Monggo Iya. Romo. Pencerahan apa ya? Tapi yang pertama dulu kesannya. Saya secara pribadi senang dengan perjumpaan ini. Saya secara pribadi juga senang dengan adanya komunitas ini ya. Komunitas yang mau belajar, komunitas yang mau terus mendalami iman kita ya. Ini mau menunjukkan bahwa ada semangat ya, ada semangat untuk terus bertumbuh di dalam iman ya, bertumbuh di dalam iman. Dan kita bisa bertumbuh itu di dalam komunitas ya, di dalam komunitas, berjalan bersama dengan sesama kita, sesama saudara-saudari yang memiliki iman yang sama dengan kita. Kita saling sharing, saling meneguhkan, saling membagi pengetahuan, membagi pengalaman. Dan saya kira perjumpaan seperti ini sangat menguatkan ya. Karena itu ya pertama ya apresiasi dan dorongan untuk apa ya memberi semangat ya untuk terus maju dengan acara-acara seperti ini ya. Karena ini saya kira sangat sangat membantu. Lalu yang kedua ya berkaitan dengan apa ya persiapan Natal ini ya. Ya. Eh, Tuhan datang membawa kasih ya. Tuhan datang membawa sukacita ya. Tuhan datang membawa damai. Tapi itu semua ujung-ujungnya kembali kepada diri kita. Apakah kita mau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk Tuhan yang sudah selalu dan akan terus datang ke dalam hati kita. Jadi semakin kita membuka diri kepada Tuhan, semakin Tuhan itu hadir, bertumbuh, dan bisa melakukan banyak hal yang baik, banyak mujizat yang baik di dalam hidup kita. Ya. Mujizat itu tidak berarti tidak harus hal-hal yang fantastis, tidak. Mujizat itu juga adalah hal-hal kecil yang baik yang kita alami di dalam peristiwa hidup kita. Mari kita terbuka kepada Tuhan yang sudah, sedang, dan akan selalu datang itu, karena keterbukaan terhadap Dia itu yang membuat kita terus bertumbuh, menjadi baik, dan menjadi bermakna untuk banyak orang. Ya, itu. Baik, Amin. terima kasih. Amin. Amin, Romo. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih. Yuk. semua. Kita tutup dengan doa dulu Romo. Terima kasih Guru Ya, Cipta. Ya, kita ya. tutup dengan doa ya Romo. Romo Ya. mohon berkatnya bagi kami ya yang Baik, hadir di baik, malam baik. hari ini. Oke, kita tutup bersama ya. Iya. Bersama malam hari ini kita doa bersama dan mohon berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, puji syukur dan terima kasih untuk pertemuan kami di malam hari ini. Terima kasih untuk semua pembelajaran yang kami terima dari Romo, Gusti di malam hari ini. Berkatilah Romo, sertailah Romo dalam setiap pelayanannya, dalam setiap peranannya, dalam setiap pemberian kasihnya kepada seluruh umatnya dan menjadi gembala yang baik bagi kami semuanya. Ya Bapa, berkati kami juga di malam hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat dan kami juga mohon agar besok kami juga diberkati sehingga kami dapat melakukan pekerjaan, pelayanan, ataupun kegiatan yang akan kami lakukan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, melalui perantaraan Romo, kami mohon berkat-Mu. Silakan Romo. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Sama Rohmu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, niat-niat baik kita, seluruh usaha kerja keras kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak.